Kalau saya secara pribadi, ya beberapa kali terungkap bahwa memang saya tidak pernah bercita-cita mau jadi wali kota atau wakil wali kota kemarin. Cita-citaku dulu, saya ingat-ingat gitu, ada 3. Yang pertama, mau jadi dokter. Yang kedua, mau jadi ustadz. Yang ketiga, mau jadi dosen, jadi guru. Ternyata kandas kikodong ini jadi dokter. Nggak tahu kenapa ambil jurusan sosial waktu SMA. Kemudian jadi ustaz, ya sampai sekarang belum kesampaian. Syukur-syukur ada cita-citaku yang saat ini yang jadi, alhamdulillah jadi guru. Karena kebetulan saat ini juga saya jadi dosen, punya nomor induk dosen nasional, dan alhamdulillah ada. Tetapi ternyata jalan hidup waktu kuliah dulu, memang kan kuliah di Sospol banyak bersentuhan dengan dunia politik. Dan di awal-awal tahun 2000 itulah kemudian kita secara pribadi kemudian bersentuhan dengan dunia politik, dan akhirnya politik itu menjadi bagian dari hidup saya. Ya, alhamdulillah terpilih jadi anggota DPR dulu di Kota Makassar, kemudian bercita-cita mau jadi anggota DPR di provinsi, tapi gagal, belum berhasil. Kemudian alhamdulillah masyarakat memberikan kesempatan untuk menjadi wakil wali kota, dan insya Allah mudah-mudahan nanti diberikan amanah oleh masyarakat untuk jadi wali kota Makassar. Iya, memang jalur politik itu kan boleh dibilang seperti candu. Sama dengan profesi-profesi yang lainnya, politik itu memiliki magnitude yang luar biasa, daya tarik. Kenapa? Karena di politik itu kita punya kesempatan untuk berkontribusi banyak dengan berbagai kebijakan yang kita ambil. Dan tentunya itu bagi saya secara pribadi menganggap sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Ya, kalau dalam pandangan religi saya, ya kesempatan untuk berbuat amal jariah. Sehingga dunia politik itu memang mesti diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan paling tidak memiliki standar yang jelas. Seperti apa kebijakannya. Kalau kemudian saya tanda kutip mengurangi intensitas saya sebagai seorang dosen, saya mengurangi intensitas saya sebagai seorang pengusaha, itu karena saya menganggap bahwa dunia pengusaha itu relatif saya bilang ya cukup mak untuk saya secara ekonomi. Di dunia pendidikan pun juga alhamdulillah sampai hari ini juga masih tetap melaksanakan tugas sebagai seorang dosen, tetapi porsi untuk dunia politik itu menjadi lebih dominan. Sehingga saya menganggap bahwa porsi politik itu mesti sekali lagi diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang cukup, integritas yang cukup, supaya politik itu tidak diikuti atau tidak diisi oleh orang-orang yang nantinya mengambil keputusan yang bisa merugikan masyarakat. Sehingga kita menganggap sebagai ladang ibadah untuk dunia politik. Mudah-mudahan semua, terutama anak-anak muda itu juga memiliki pandangan yang relatif sama, sehingga semakin banyak orang yang tertarik dan ikut dalam dunia politik itu, tentu dengan konsekuensinya itu mengisi diri dan pribadinya itu dengan kapasitas dan kompetensi yang cukup, supaya dalam proses-proses politik, pengambilan keputusan itu benar-benar bisa melalui tahapan-tahapan yang rasional dan sekali lagi tidak bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Seperti Tom itu, mimpinya Karang Patingal Loen, dia bilang bahwa pemimpin yang baik itu punya mimpi yang sama dengan mimpinya rakyatnya. Yeah. Nah, jadi seorang wali kota. Iya. Seperti saya bilang tadi Kak Alto, untuk pemirsa Makassar.tv dimanapun berada, bahwa politik itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Sehingga dunia politik ini yang saya tekuni sekarang ini mengalir habis kuliah, berinteraksi dengan orang-orang politik, kemudian menganggap bahwa oh ternyata dunia politik itu menawarkan banyak kesempatan. Kesempatan untuk sekali lagi berbuat baik kepada orang banyak dan bisa mengaplikasikan apa ilmu dan pengalaman yang kita miliki. Sehingga mengalir Kalau kemudian ada cita-cita, saya menganggap bahwa tanggung jawab kita itu adalah memastikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk potensi itu mesti dilaporkan, mesti dipertanggungjawabkan, sehingga kami sendiri secara pribadi merasa bahwa ada kemampuan di situ, ya kita tawarkan kepada masyarakat. Siapa tahu masyarakat punya chemistry yang pas, alhamdulillah
Jadi saya sama sekali tidak pernah memikirkan apakah masyarakat mau menerima atau tidak. Tugas saya hanya menawarkan kepada masyarakat bekerja semaksimal mungkin, soal hasilnya itu biar Allah Subhanahu wa taala yang tentukan ki. Biar di atas yang selesaikan gitu kalau urusan nasib dan hasil akhir. Tetapi kewajiban saya, kewajiban teman-teman, kita selalu sampaikan seperti itu bahwa kita mesti mempertanggungjawabkan apa yang di atas sudah berikan kepada kita dalam bentuk potensi, terutama potensi politik. Kalau tokoh-tokoh di Sulsel saat ini sih banyak, tetapi yang menginspirasi saya secara pribadi itu adalah orang tua saya, namanya Marzuki Ibrahim. Beliaulah yang menginspirasi saya di politik karena beliau juga itu orang politik. Tetapi yang membentuk karakter politik saya itu ada beberapa lah. Ya anggaplah seperti presidennya PDK dulu Prof. Rias Rashid, kemudian Pak JK dalam tataran yang lebih regional lagi, Pak Gubernur kita Prof. Nurdin Abdullah, kemudian Pak Ilham Arif Sirajuddin, Pak Adil Patu, dan beberapa orang yang membentuk karakter politik saya, dan itulah kemudian yang tanda kutip kami rangkum untuk menjadi karakter personal saya sendiri yang kami selalu istilahkan karena terbranding sebagai seorang Deng Ical dengan Sumberena Makassar. Kalau tokoh sih ya pasti ada beberapa ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, idola-idola itu mereka semua sangat berperan. Tetapi sekali lagi saya bilang, yang paling berperan itu tentunya adalah teman-teman semuanya, tim-tim, orang tua terutama, dan juga pastinya adalah masyarakat Makassar yang telah berkontribusi bagi kami secara pribadi, karena saya yakin dan percaya bahwa tidak ada apa-apanya itu Deng Ical kalau tidak ada teman-temannya, tidak ada timnya, tidak ada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nah itu Tommy yang menjadi komitmen kami untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kekuatan-kekuatan itu dalam bentuk amanahnya teman-teman semuanya. Yang pasti adalah politik itu tidak boleh dianggap kotor, karena banyak orang bilang itu politik kotor. Tapi kita tidak bisa pungkiri, politik itu juga tidak bersih-bersih amat. Ya tergantung kayaknya seperti the man behind the gun. Tergantung di orangnya. Maka kalau kita mau jadi politisi yang baik, ya mesti kita memiliki kapasitas, mesti memiliki kompetensi. Dan kompetensi dan kapasitas itu memang sudah diberikan sama kita dan mesti dipertanggungjawabkan di hadapannya nantinya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat saat ini mesti selalu berjuang. Tidak ada lagi kekuasaan, kewenangan, kekuatan, potensi yang dikasih-kasih ke orang. Maka masyarakat itu juga mesti punya endurance untuk berjuang. Berjuang itu berarti mesti memilih yang terbaik. Yang dianggap yang terbaik itulah yang mesti diberikan kewenangan, mesti diberikan kesempatan untuk berbuat. Nggak boleh lagi ajang pilih-pilih atau coba-coba, nggak boleh. Sekarang ini masyarakat juga mesti bertanggung jawab sama dirinya bahwa kita memilih pemimpin itu sama dengan memilih orang yang akan mendrive masa depan dan kehidupan kita, paling tidak secara politik 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu mulai hari ini masyarakat semua mesti jauh dari dinamika yang namanya money politik, yang namanya politik aliran yang ekstrim, yang namanya intervensi sesuatu yang tidak ideal, dan itu mesti menjadi pandangan kita bersama di Makassar. Kenapa? Karena semua pilihan tak, insya Allah nanti akan dipertanggungjawabkan Ki nanti. Jadi ingat Ki, saatnya kita melakukan pilihan-pilihan yang terbaik tentu sesuai dengan kapasitas